Jadi guys, sebelum memulai podcast kali ini, kita kenalan dulu nggak sih? Bener. Kan kata pepatah, tak kenal maka tak Jadian. salah Kak. Saya maksudnya. Oke. Jadi kita kenalan dulu ya. Boleh. Dari kakak siapa dulu nih? Aku dulu deh. Oke, boleh. Halo guys, kenalin aku Nuriani Henan. Kalian bisa sapa dengan Henan atau Kendall and ya terserah gitu. Halo guys, aku Nur Adila. Kalian bisa panggil aku Kaduli. Halo guys, aku Elsa Priya Putri, bisa dipanggil Kak Elsa. Kalian gak ada nama samaran gitu? Nggak Tadi ada. aku sendiri. Gak ada, nggak apa-apa. Kak Elsa dari ini ya, Frozen. No. Emang banyak sih yang bilang kayak gitu ya. Oke. Mungkin kita di sini akan membahas apa sih apa itu cara untuk mengenal diri lebih baik, tips and triknya, terus hambatan-hambatan, terus apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Iya, benar. Oke. Jadi apa nih yang relate banget nih sama judul topik hari ini nih? Kehidupan kakak berdua nih, siapa Kak Elsa sama Kak Duli yang benar-benar relate banget nih, ini kayaknya gua banget gitu ya. Apa sih gitu? Apa nih Kak Elsa? Apa ya? Aku juga. Aku dulu kali ya? Boleh, Oke, boleh. Jadi yang relate banget sama judul podcast atau topik hari ini ya, tentang mengenal diri lebih baik, itu menurut aku di kehidupan aku yang aku alamin ya, itu tuh sampai sekarang juga masih dialamin ya. Semakin aku dewasa tuh circle pertemanan aku tuh semakin sedikit. Wah, benar banget tuh Kak. Iya, Aku iya. juga. Itu tuh proses dimana aku berusaha untuk mengenal diri aku sendiri. Iya. Kan aku tuh sekarang dalam proses gimana aku bisa menghargai diri aku sendiri, gimana sih aku mencintai diri aku sendiri. Nah, semakin aku ngelakuin itu, pertemanan aku tuh semakin kecil. Karena tuh kayak udah nggak zaman kayak dulu buang-buang waktu gitu nggak sih, maksudnya kayak Iya, udah benar. gitu, kita apa yang orang lain ajak atau apa yang orang lain itu kita iyain aja gitu Iya, loh. benar, Kak, Kan nggak benar, sih, benar. jadi kayak ya udah aku juga butuh space gitu buat sendiri, buat Buat make time gitu. iya seperti Iya, itu. benar. Jadi kayak ya udah, makanya aku sedang dalam proses ini ya, Iya. mencari jati diri enggak tuh, maksudnya mengenal diri sendiri tuh sekarang tuh seperti itu ya. Kadang tuh teman-teman tuh suka ngajakin ayo nongkrong, aku bilangnya sibuk rebahan maksudnya. Iya. Maksudnya itu salah satu bentuk kita untuk ini enggak sih, maksudnya Untuk istirahat ya Kak. iya, maksudnya tuh buat kita ngehargain diri kita juga. Iya. Itu Iya, juga benar. bukan robot. Iya, kan? benar, Yang Kak, benar. bener banget kan. Terus apalagi sekarang 5 menit keluar 100.000 hilang. Kayak apa banget itu Bener ya. sih, kayak Sumpah. 100.000 tuh kayak udah nggak ada harga. Bener Iya, banget bener, itu. bener banget ya Kak. Iya, bener. Udah kayak udah males banget, Iya. udah paling bener di rumah Iya, aja di rumah gitu. aja ya. Bener. Scroll TikTok. Iya, Iya, bener. kayak gitu juga udah bahagia Udah tau bahagia Kak. banget. Iya kan? Apalagi ada wifi. Iya, Iya, aduh. benar. Itu Iya. bikin nyaman banget Udah. ya. Jadi kita tuh nggak usah nyamain kebahagiaan kita sama orang lain. Iya, bener. Karena Sebenarnya punya porsi masing-masing Iya, ya benar. Kak kebahagiaannya. kayak hujan-hujanan selimutan aja tuh kayak udah bahagia Iya. banget gak sih? Iya, bener Kak, Iya bener lah. Kak. Nggak usah yang kayak harus kayak orang harus kemana nggak Harus usah keluar gitu. ya, main. Ya udah, maksudnya ngelakuin hal-hal kecil aja gitu. Bener-bener Seperti Kak. itu. Terus apa lagi nih kalau dari kakak berdua? Kalau dari aku ya, Hmm? permasalahan aku tuh ini sih ya, lebih ke emosional aku sih. Karena aku tuh mikirnya capek nih harus nurutin orang tua aku, maunya kayak gimana gitu. Jadi kayak aduh, ini bener gak sih tujuan aku tuh sama yang disuruh sama orang tua aku tuh bener gak sih gitu. Kayak aku kan pasti semua orang pengen punya tujuan masing-masing kan, pengen mengabulkan tujuannya sendiri gitu. Tapi aku tuh karena anak strict parents ya, jadi kayak aduh gak bisa ngenalin diri aku tuh kayak gimana, maunya aku tuh gimana
gitu sih Kak. Oh iya benar sih. Jadi kayak ya udah nggak sih, kayak udah jangan kayak intinya mah nggak mengutamain diri kita nggak sih? Iya, Benar-benar. aku jadi kayak lebih mengutamakan perasaan orang lain daripada gitu. diri sendiri. Karena aku terbiasa sama orang tua aku harus ikutin apa yang orang tua aku mau. Iya, Kalau benar. aku gitu. Oke. Kalau dari Kak Elsa gimana? Kalau aku sih yang bikin aku nggak kenal sama diri aku sendiri tuh kayak gak enakan loh sama orang lain. Iya. Kayak Oh. diajak main tuh pengen nolak, tapi gimana ya, gue pengen gak mau main nih, kayak aduh nolaknya gimana nih, gue Iya. gak enak banget nih ngomongnya, takut dia ngomong yang kok susah Malah banget sih, overthinking ya, Kak. overthinking gitu. Nah itu sih yang bikin aku ngerasa kayak kapan nih gue bisa memahamin diri gue sendiri. Kayak gue selalu ngejaga perasaan orang lain, sedangkan perasaan gue sendiri aja gue nggak ngejaga gitu loh. Kayak Bener-bener. gue gimana ya caranya biar bisa lebih pintar gitu, bisa lebih mahamin diri gue biar lebih dalam lagi gitu, biar nggak jadi orang gak enakan mulu gitu. Iya benar. Ya kan emang gak enak banget sih jadi orang gak enakan. Iya, Ya bener-bener. ribet banget ya. Bener banget sih, relate banget. Jadi itu. ya buat Genji sekarang tuh kayak emang seenaknya aja sih harusnya ya. Tapi jangan berlebihan ama gitu, ya kan? Tahu batasan. Tahu batasan. Gitu Iya, sih terus, apa yang aku rasain. menurut kakak-kakak nih penting gak sih buat apa sih mengenal diri kita Penting banget untuk tuh. bahagia? Penting gitu. Penting banget. sih, harus sih Iya kalau sih, bener. kataku ya Kak. Bener sih. Kayak lebih bisa menghargai diri sendiri tuh emang penting banget, self love gitu loh buat diri sendiri. Iya Kayak benar. Iya bener sih, bener. Terus juga kalau kenapa penting, karena kalau kita bisa memahamin diri kita sendiri itu kita bisa mengambil keputusan dalam Iya. situasi Iya, bener. atau apapun, benar-benar. ya kan? Benar Kak. Itu akan selaras dengan apa sih pribadi kita. Mm-mm. Kan nggak sih keputusan kita ambil, entah itu dari karir ataupun keluarga ataupun apa sih pribadi kita sendiri, Iya, itu bakal selaras karena Iya tuh benar. penting yang tadi balik lagi mengenal diri kita dulu gitu. Benar, Untuk benar. mengambil keputusan itu penting. Dan juga apa ya, kehidupan sosial juga lebih Iya. baik. Kenapa penting? Karena sosial tuh sangat, kita kan hidup kan Berdampingan ya, berdampingan Kak. ya, Iya, jadi benar. membutuhkan orang lain gitu. Jadi benar. Kayak beradaptasi. harus beradaptasi. benar. Jadi berbuat baik kita iya. Iya boleh banget ya. Emang kewajiban kita kan Kewajiban berbuat kita. baik. Nggak ada yang Cuma, orang buat berbuat baik. Benar, Kak. Tapi mau orang iya mau orang lain itu mau nggak baik ke kita atau apa, itu urusan mereka ya. Tapi kita ya udah kewajiban yang berbuat baik gitu. Cuman kan kadang orang tuh salah artikan bener. kebaikan kita. Iya Iya. benar. Jadi tuh mereka tuh jadi semena-mena ke kita. Jadi seenaknya ya. Kak? Iya benar, jadi seenaknya ke kita. Jadinya tuh pokoknya jadi nggak ngehargain kita. Mereka jadi ya udah gitu loh, ya udah nih orang gue ngajak apapun ya Ya, ikut lo harus gitu loh, ikut, dia ya. pasti yain aja Iya, gitu iya. loh gitu. Jadi kayak susah aja gitu ya Iya, kalau di zona itu terus gimana. Benar, Dan benar, gimana Kak. caranya kita biar keluar Dari zona tersebut iya ya. situasi seperti itu, kita harus keluar karena Iya. ya masa mau di situ terus gitu loh. Sampai kapan? Iya Benar benar. Kak. Benar, jadi kenapa penting juga karena itu juga bisa berpengaruh ke psikologis kita. Iya. Mental. Emosional iya, kita. emosional kita juga. Kita tuh bakal maksudnya terganggu gitu lah emosional kita yang Iya, nggak benar, stabil. Apalagi kan remaja sekarang kan masih masa-masa puber gitu kan. Jadi kayak masih mengenal jati diri gitu-gitu kan. Jadi Benar Kak. kita harus lebih mengenal diri kita, memahami apa yang kita suka. Mengenal diri itu dalam konteks bukan hanya kita tahu nama kita siapa, apa hobi kita, apa yang kita mau, tapi kita harus tahu bahwa apa sih yang buat kita bahagia, Iya. Benar. ya kan ya? Iya. Apa yang buat kita bahagia, apa sih yang buat kita senang gitu, apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita gitu. Itu tuh kita harus tahu gitu. Apa sih yang kurang dari gua gitu, aku gitu. Iya, Itu tuh yang harus kita perbaiki itu apa? Itu maksudnya yang bukan mengenal diri dalam arti ya udah gitu. Tapi semua konteks itu masuk ke situ. Iya benar Kak. Ya. Paham. Jadi seperti itu. Jadi gimana lagi nih?
kita masuk ke tips and trick lah. Maksudnya tips and trick biar kita bisa mengenal diri kita tuh gimana sih, tips-tips dari kakak iya. gitu. Pesan sih, tips aja lah gitu lah buat para Gen Z di luar sana gitu ya. Kalau tips dari aku sih ya kak, biar bisa lebih mengenal diri kita sendiri tuh kayak lebih terbuka, terus kayak coba relaksasi diri gak sih kak? Ya benar. Ya, dengan cara meditasi itu kan bisa tuh, karena kan kayak damai, jadi pikiran kita tuh plong gitu. Iya, benar. Buat lebih dekat sama diri kita tuh ada gitu. Benar. Ya sih, itu menurut aku. Kalau menurut aku dulu kali ya. Boleh. Oke, jadi tips buat para Gen Z di luar sana ya, mungkin yang pertama kita luangin waktu aja kali ya. Maksudnya kasih waktu buat diri kita sendiri, kasih jadwal me time kita sendiri. Benar. Terus tulis hal-hal yang kalian suka itu ditulis. Yang Aktivitas kalian Terus apapun yang perlu kalian perbaiki itu ditulis aja gitu. Ditulis, terus habis itu Tujuannya tujuan hidupnya. Terus coba lebih apa sih, berpetualangan. Iya. Paham gak sih maksudnya, keluar gitu loh, paham, explore di apa sih, Di kehidupan. sekitarnya. Iya begitu, itu kan bisa juga ya maksudnya untuk bisa lebih ini apa sih, Mengenal diri Mengenal kita. diri. terus membahagiakan diri Iya. juga kan, seperti Benar, itu. benar. Terus kalian juga jangan takut untuk bilang tidak. Bener. Jangan takut bilang tidak, jangan takut bilang nggak bisa, jangan takut bilang nggak mau, jangan takut bilang, pokoknya penolakan tuh jangan takut. Selagi itu emang bukan porsi kalian, maksudnya kalian emang nggak bisa di situ, ya udah nggak apa-apa, bilang aja nggak bisa gitu. Jangan memaksakan diri kalian, karena itu nanti juga apa sih, kenanya ke kalian sendiri. Maksudnya benar kak. apa sih, maksudnya berdampak buruk ke kalian sendiri gitu. Jangan apa-apa dibilang iya, jangan apa-apa dibilang mau, nanti ujung-ujungnya yang nanti yang ngerasain yang bebannya tuh ya kita sendiri. Kita juga yang rugi ya, Kak. Kita juga yang rugi. Jadi ya seperti itu. Jadi ya udah, bilang aja kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Jangan dipaksain. Iya benar. Jangan takut nggak ditemenin, Iya. jangan takut nanti nggak apa sih, Pokoknya jangan insecure lah gitu ya. iya benar, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Kita ngehargain diri kita sendiri dulu, baru orang bisa ngehargain kita. Betul. Seperti itu. Jadi coba deh buat daftar apa sih yang lu suka gitu. Iya benar. Lu suka apa sih, terus coba deh tanya di sekitar kalian gitu. Misalnya kalau kalian sendiri belum tahu kelebihan kalian, atau kayak aduh nih kelebihan aku sebenarnya apa sih, Iya, boleh ya, tanya ke banyak kan teman. ya, Kak. Iya, boleh tanya ke keluarga kalian, boleh tanya ke teman kalian, menurut lu gue tuh di apa sih, bisanya gue tuh apa sih gitu, apa sih kelebihan gue. Nah pasti kan dari situ kan mereka bakal jabarin nih. Dari situ kalau kalian tulis lah, bikin aja catatan gitu loh, biar kalian ingat terus apa sih yang perlu diperbaikin gitu dalam diri gitu. Buat aja catatan-catatan kecil gitu, kasih waktu luang sendiri, jangan takut untuk mengeksplor kehidupan di luar sana. Seperti itu dari aku sih. Yang pasti jangan takut untuk mencoba sih ya kak. Benar benar banget. Kalau tips dari aku sih simpel aja, kayak lebih menghargai diri kita sendiri gitu loh. Kayak yang tadi aku bilang kan, self love gitu loh. Yeah. Kita juga harus bisa nih menghargai diri kita, biar dihargai juga sama orang lain gitu kan. Nah, karena aku pikirnya kalau kita bisa hargai diri kita, yang peduli sama diri kita sendiri tuh kita sendiri, bukan orang lain. Kayak ya udah, yang contohnya tadi kayak Kak Dauni yang bilang kita harus kalau lagi apa sih namanya, stres ya atau Iya, apa, benar. kita harus meditasi. Itu emang harus banget sih, biar kita ngerasa mood kita tuh naik lagi gitu, lebih happy lagi gitu sih. Pokoknya tuh intinya tuh kita harus bisa lebih tahu nih gimana kita bisa memahami diri kita lebih dalam lagi. Kita bisa lebih menghargai apapun hal-hal yang mungkin kita suka gitu loh. Iya, itu sih menurut aku. Ya bener banget sih. Jadi
kebahagiaan kalian ya kalian sendiri yang ciptain gitu loh. Bukan orang lain ya. Jangan kalian mengukur kebahagiaan kalian dari orang gitu. Maksudnya orang nggak akan berperan gitu loh. Mereka cuma paling ya bisa ngasih masukan atau apapun ya kalian yang ngejalanin gitu loh. Orang lain cuma ngeliatin aja. Iya benar. Prosesnya kayak gimana. Iya gitu. benar. Terus kira-kira tuh hambatan apa sih yang mungkin dihadapi gitu ya, kira-kira aja gitu hambatan yang mungkin dalam proses mengenal diri sendiri tuh apa sih kira-kira hambatan-hambatan yang nanti muncul atau apa gitu ya? Kalau aku sih sering kayak ngerasa overthinking ya, hambatan gitu. Aku pengen mengenal diri aku tapi aku ngerasa kayak selalu banyak overthinking gitu loh. Hal-hal yang mungkin gak usah dipikirin, aku pikirin kayak gitu. Kayak ngerasa insecure banget. Anak Gen Z sekarang ya. Kayak gak percaya diri gitu loh. Iya bener Kak, kayak insecure gitu tuh salah satu hambatan sih. Iya benar menurut aku. Iya benar sih, kadang tuh kita tuh takut melihat kekurangan kita. Benar, iya benar. Kita tuh pas dalam proses itu kan kita takut melihat kekurangan kita, kayak belum siap gitu loh. Tapi ya sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kekurangan itu ya jadikan sebagai hal cerminan untuk memperbaikinya. Buat motivasi ya Kak. Iya, seperti itu. Terus juga hambatan mungkin dari selain dari diri kita juga dari lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh ya. Iya benar Kak. Dalam proses pengenalan diri itu karena kita kan nggak di rumah terus gitu loh, keluar kan pasti omongan dari mana-mana, terus omongan dari siapa-siapapun itu kan bisa berpengaruh juga kan ke kita. Jadi kalau kayak gitu yang baiknya diambil, yang buruknya kalau bisa ya udahlah dibuang jauh-jauh ya. Gak usah didengerin. Tutup kuping aja. Ya, itu bikin overthinking. Benar. Yang kayak gitu tuh. Benar. Ya udah itu aja. Oh, satu lagi nih. Perlu untuk kesehatan penting. Kenapa kesehatan penting? Karena kalau kita hidup sehat itu kan otomatis kan maksudnya imun sih namanya. Kalau hidup sehat kan maksudnya pola asuh kita, makan kita tuh kan maksudnya kalau tidurnya teratur, makannya teratur, itu kan juga bisa mempengaruhi emosional gitu kan. Jadi kan bisa bagus gitu kalau kita tidurnya nggak benar, makannya nggak benar, kerjaannya numpuk, tugasnya numpuk, wah itu tinggal tunggu beledak aja tuh. Karena karena makin dewasa makin rumit ya. Iya benar banget. Jadi kayak sebisa mungkin dijaga makannya, istirahatnya, pokoknya harus nimbangin ya waktu gitu. Pokoknya fisiknya harus dijaga lah ya, kayak mentalnya juga harus dijaga ya. Mental tuh nomor satu sih Kak. Bener banget menurut aku. Terus apa lagi ya tips and triknya? Oh, aku pernah denger nih dari salah satu dosen aku. Dia tuh pernah kasih pesan itu, ingat banget, benar-benar kayak diingat banget, dan aku sendiri tuh ngejalanin loh. Dosennya tuh pernah bilang kalau jangan pernah kalian mendengar omongan orang. Maksudnya ya udah gitu, jangan pernah dengerin omongan orang yang maksudnya nggak baik-baik ya, yang bikin kalian jadi itu nggak usah didengerin, nggak usah dendam sama orang, karena ya ikhlasin aja. Bener banget, dosennya tuh ikhlasin aja gitu, itu akan plong gitu aja, jalanin aja, lurus aja gitu loh. Kayak udah kayak orang mau dendam ke kita atau apapun ya udah gitu loh, yang penting kita ikhlasin aja gitu. Karena yang merasakan itu kan mereka ya Kak, bukan kita gitu. Kalau aku sih paling inget ya dari dosen aku tuh, kunci utama itu damai sih Kak. Bener banget. Itu bisa bikin kita lebih mengerti diri kita sendiri. Damai itu bener sih, bener. Terus dulu kan ya, ini flashback lagi nih ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Asal jangan flashback sama yang ya. Enggak dong. Aduh. Tapi boleh lah di mana. Terus gini, jadi aku tuh dulu waktu aku kan sekarang lagi kuliah ya. PDW ya, lagi kuliah. Terus udah semester 5, udah setengah jalan, tapi aku masih belum merasa
apa ya, puas dengan apa yang aku dapat. Iya, paham. Saya dari awal tuh kan mau masuk jurusan yang berbeda, tapi karena nggak ada. Kalau boleh tahu tuh jurusan apa ya kak? Oh, aku tuh jurusan BK, bimbingan Oh, konseling. iya. Jadi yang pada bilang Gen Z, yang pada bilang guru BK jahat, tenang aja. Kali ini Iya, tuh nggak jahat ya. enggak. Sebenarnya tuh guru BK tuh nggak jahat ya guys. Ya benar. Cuman ya udah, maksudnya karena mungkin apa ya? Mungkin karena di luar sana banyak ya yang jadi guru BK tuh sebenarnya bukan lulusan mereka gitu, bukan Iya. lulusan BK, Iya. tapi malah menjadi guru BK. Nah itu yang bikin kalian tuh mikirnya, ih gurunya jahat banget sih guru BK. Padahal gitu. emang dari muridnya aja ya, tergantung Iya. dari muridnya aja sih. Terus jahat apa ya. stigma yang seperti itu yang Iya. nanti udah melekat gitu loh. Jadi Iya. mereka mikirnya guru BK tuh pasti jahat. Kayak Ah, gitu aja bener, pemikirannya. bener. Iya gitu ya. bener kak. Jadi kayak nggak jahat ya, coba lihat aku deh. Baik banget kan. Ya jadi seperti itu. Jadi yang tadinya tuh aku mau masuk ke psikolog, Oke. cuman Iya. karena nggak ada di kampus aku, Hmm. ya BK sama psikolog ya agak Iya, mirip-mirip lah. iya, Cuman iya, tuh benar, Kak. di BK tuh paling cuma belajar psikologi dasar aja kan. Benar, gitu. benar. Nah di situ tuh aku alasan masuk di situ tuh benar-benar cuma satu alasan, karena aku pengen jadi orang yang nggak egoisan. Wah kalau boleh tahu kenapa tuh kak? Karena aku tuh tipe orang yang mau didengar, Oke. tapi aku nggak mau mendengarin orang. Oh. Biasanya cewek-cewek ya. Iya, iya. Sumpah itu benar-benar, tau nggak? Aku pernah apa sih? Bukan observasi, dan pokoknya aku nanya ke sekitar 15-an atau 14-an teman aku gitu ya, Iya, iya. tentang sifat aku itu. Aku Hmm. nanya kan, kalian kalau lagi mau curhat gitu, kalau kalian maksudnya kalian ada yang mau ceritain tentang masalah pribadi kalian tuh, kalian pernah nggak sih kepikiran aku gitu? Hmm. Katanya nggak pernah. Kenapa Kak? Waduh kenapa tuh kak? Karena mereka tuh bilang kalau kamu tuh cocok untuk diajak bercanda, tapi kalau untuk ngomong iya. serius, kamu tuh enggak gitu. Kenapa enggak? Dan mereka bilang bahwa kamu tuh tipe orang yang mau didengar, Iya. tapi nggak mau Oh, dengerin iya, balik. benar. Sekalipun kita omongin apa yang kita rasain, kamu tuh nggak peduli. Iya, Nah, kayak bodo iya. amatan ya. sama Iya, sumpah itu omongan. benar-benar kayak aku pengen banget ngilangin apa sih sifat kayak gitu. Nah, iya benar-benar. Iya, soalnya aku juga tuh sulit untuk kurang apa sih, nggak bisa untuk nanggepin orang gitu Iya, loh. kurang mengerti. Lebih Ya. baik kamu jadi pendengar setia. Iya. Karena kalau mau kasih masukan tuh kayak kayak nggak Nggak bisa bisa. gitu loh. Benar-benar kak. Jadi kayak gitu. Jadi aku sekarang tuh dalam proses untuk bisa lebih memahami orang seperti itu kan. Terus ada juga tuh salah satu apa sih matkul aku ya waktu itu tuh kan ada dosen tuh yang bilang kalau nggak apa-apa nggak apa lu curhat ke orang gitu. Bener. Kan orang bilang kan kalau kalian pernah nggak sih kalau curhat sama orang habis itu kayak nyesal gitu. Iya. Kenapa Takut ya banget tadi? ya. Kenapa ya tadi gue curhat ke dia Oh, gitu? iya. Iya Kayak- benar-benar kak. Kayak apa gitu ya? Takut gitu. banget gitu. Iya, Terus iya. ya gue bakal diomongin balik Iya, ke bener. orang. Iya bener kak. Iya, Iya Bener benar banget. kan. Aku tuh selalu di posisi itu, dan waktu itu aku pernah nanya ke dosen aku kan, itu kenapa sih gitu. Terus kata dosennya tuh, ya udah kita tugasnya ya udah kita curhat doang. Yang untuk dia ngomongin ke yang lain dan lain itu tugasnya dia, itu ininya dia benar. gitu. Ya udah biarin gitu loh. Kita nggak salah, ya nggak apa-apa gitu loh. Iya. Yang mau dia cerita yang lain tuh ya itu masalah dia gitu Iya, loh. iya. Ya nggak apa-apa gitu. Terus cara kita untuk nanggepin orang sedang curhat juga diajarin. Jadi Iya. semua tuh aku sekarang tuh jadi lebih apa ya, lebih Bisa mengerti orang lain juga. iya, maksudnya kayak oh seperti ini ya, Iya. gini kalau dengerin orang gini ya, gini. Bener. Nah, nggak kerasa ya kita udah banyak banget saling sharing-sharing tentang memahami tentang mengenal diri lebih baik ya. Nah, Iya benar kak. ada nggak sih Kak kesan dan pesan untuk Gen Z ini? Kakak ada? Oh, pesannya ya Iya. buat para Gen Z di luar sana itu, kalau dari aku sih tadi udah dibilangin ya, jangan takut bilang tidak gitu. Iya, benar. Terus habis itu luangin waktu sendiri sebisa mungkin tuh, maksudnya luangin waktu sendiri lah, Iya, me time lah me time, iya, isinya, oke. me time gitu. Iya, iya. Terus
tulis apa sih catatan-catatan apa yang kalian sukai, terus satu-satu tuh dipenuhin, terus apa yang harus diperbaiki dari diri kita, terus jangan takut untuk mengetahui sisi apa sih kurangnya kita, jangan takut. Benar. Bener-bener. Karena itu ya udah, maksudnya semua orang juga nggak sempurna, semua orang punya kekurangan juga. Gimana kita apa sih menghargai keunikan dalam diri kita. Kita harus tahu bahwa kita tuh unik, kita berbeda dari yang lain gitu. Kita punya kelebihan juga gitu. Cuma nggak usah banding-bandingin diri kita sama orang lain seperti itu. Jadi terus juga apa sih, kesalahan dari diri kita itu adalah cerminan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Memotivasi kita. Iya, seperti itu. Untuk kalau dari aku ya, buat Gen Z, buat semuanya sih ya, apalagi terutama Gen Z nih ya, jangan overthinking. Benar. Terus jangan insecure, karena buat apa coba insecure? Kayak malah kayak gitu tuh kalian malah buang-buang waktu kalian kayak gitu tuh. Menurut aku itu sih. Kalau aku sih kayak kalian nih harus lebih sayang sama diri kalian, harus lebih memahami tujuan kalian tuh apa. Pokoknya intinya tuh menghargai diri kalian lah, yang tadi kita omongin kan ya. Menghargai diri kalian, intinya ya sleep love lah gitu. Udah sih itu aja. Bener sih ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita tuh beda sama yang lain. Kita punya kurangnya, kita punya lebihnya. Kita unik. Kita ya udah, kita cantik, kita baik. Nggak usah banding-banding, nggak usah apa sih kita mengukur standar kecantikan kita lewat TikTok lah, lewat FYP TikTok lah. Pokoknya standar gue tuh harus sesuai FYP TikTok, sampai hubungan romansa juga harus sesuai FYP TikTok. Pokoknya mood kita tuh harus sesuai no maksudnya jangan ya gitu ya. Jadi ya udah, yang ngerasain yang ngejalanin tuh kalian gitu loh, kalian yang bisa mengatur porsi bahagia kalian seperti itu ya. Udah, semoga setelah kalian lihat podcast ini kalian bisa lebih memahami diri kalian, bisa lebih bahagia lagi ya. Iya, bener. Pokoknya kalian harus bahagia sih. Jangan insecure, jangan overthinking, banyak-banyak bersyukur lah sama diri kalian. Benar. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa percaya diri. Dan yang paling penting adalah jangan lupa ibadah. Ibadah. Itu nomor 1. Wajib banget. Oke. Segitu aja podcast dari Gen Z. Kurang dan lebihnya mohon maaf, walaupun kita tahu bahkannya kurangnya nggak ada ya. Nggak, maksudnya dikit lah kurangnya, baiknya kan banyak kan. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian jalani dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apapun masalah kalian juga bisa terselesaikan. Semoga ya udahlah, sehat terus, bahagia terus lah pokoknya. Oke, sekian dari kami Podcast Gen Z. Dadah.